Oke YouTube, kali ini kita akan mereview beberapa keunggulan Xiaomi Redmi Note 9 Pro dan fitur-fitur yang saya sukai. Oke, yang pertama adalah keunggulannya menurut saya, tampilannya untuk seharga 3,8 juta. Yang saya beli ini tipe Redmi Note 9 Pro, RAM 8 GB, terus internalnya 128 GB ya. Nah, penampilannya ini sangat elegan ya, sangat stylish menurut saya, karena di depan dan di belakang menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Kita lihat nih, di depannya udah pakai Gorilla Glass 5, belakangnya juga udah pakai. Terus quad kameranya ini juga sangat modis ya, sesuai dengan tahun 2020. Di sini juga hanya ada sedikit tulisan Redmi dan kecil, jadi membuatnya tambah elegan lagi. Bezelnya juga merupai bezel aluminium ya, padahal ini plastik. Oke, dengan kamera kecil, punch hole di tengah, menambah kesan elegannya. Yang kedua adalah spesifikasinya menurut saya. Kenapa saya bilang spesifikasinya sangat spesial dan fiturnya sangat unik? Karena spesifikasinya ini menurut saya sangat seimbang. Spesifikasi dari Redmi Note 9 Pro ini dia menggunakan chipset. Dia udah menggunakan chipset prosesor Snapdragon 720. Dan itu termasuk Snapdragon itu sudah sangat bagus untuk seharga 3,8 juta. Dan menurut saya kinerjanya juga sangat baik. Dipadukan dengan GPU Adreno 618 serta RAM 8 GB serta internalnya 128 GB dengan octa-core, CPU-nya 2,32 GHz ya. Saya katakan seimbang di sini juga. Layarnya dia masih menggunakan layar IPS 30 Hz dengan baterai 5000 mAh ya. 5200, sekitar 5200 atau 5000 mAh, di atas 5000. Tolong beritahu saya karena untuk kapasitas baterainya saya lupa. Itu yang membuatnya jadi sangat sangat seimbang. Jadi baterainya tidak mudah panas dan kinerjanya juga untuk game cukup memuaskan, walaupun tidak terlalu tinggi speknya tapi sangat pas dengan kinerjanya. Baterai, CPU, GPU, RAM, internal, storage-nya semuanya pas. Jadi saya bisa katakan seimbang. Yang ketiga, tampilan layarnya ini banyak tampilan-tampilan yang memudahkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena di sini tampilan layar memiliki beberapa menu-menu yang memudahkan nih, seperti tampilan layar penuh. Kita bisa mengubah tampilan layar ini menjadi tampilan yang biasa seperti ini, yang sebelah kiri ini, atau layar penuh. Saya menggunakan layar penuh karena saya sangat menyukainya. Jadi kita hanya menggeser ke kiri atau ke kanan atau ke atas ke bawah tanpa perlu menggunakan tombol-tombol yang di bawah ini. Ini jadi lebih memudahkan kita dalam menggunakan handphone ini. Terus juga memiliki pintasan tombol yang bisa kita gunakan, seperti menggunakan kamera, screenshot, luncurkan Google, matikan layar, hidupkan center, dan sebagainya. Redmi Note 9 Pro ini juga memiliki mode operasi satu tangan seperti ini yang bisa kita aktifkan kalau kita ingin menggunakan hanya satu tangan ya. Dengan pengaturan ukuran layar yang bisa kita sesuaikan. Di sini ada 4 inci atau kita ingin menggunakan 4,5 inci atau 3,5 inci ya. Dan satu lagi, ada fitur yang tidak dimiliki oleh handphone lain, yaitu NFC. Adanya NFC ini sangat membantu bagi kita karena di dunia digital ini kita hanya memerlukan handphone untuk bisa melakukan pembayaran ataupun sekedar mengecek pembayaran. Dan juga fitur spesial lain adalah adanya fitur Mi Remote yang hanya ada
di Xiaomi bisa katakan, di handphone lain seperti merek-merek terkenal lain ada yang sudah menghilangkan fitur remote ini, tapi Xiaomi tetap mempertahankannya. Jadi kita bisa mengakses semua komponen-komponen digital yang kita miliki hanya dengan menggunakan handphone ini. Jadi membuat kita lebih mudah lagi ya. Dan terakhir adanya fitur game turbo di sini. Jadi kita bisa mengatur apa yang ingin kita lakukan pada saat menggunakan game atau mempermainkan game. Di sini seperti WhatsApp bisa muncul sedikit, jadi tanpa mengganggu konsentrasi kita saat menggunakan game. Saat ada WhatsApp kita bisa membacanya sedikit, kalau tidak perlu bisa kita keluarkan. Kita juga bisa mematikan notifikasi yang tidak perlu, dan kita bisa mengatur koneksi internet menggunakan WiFi, atau WiFi-nya lagi gangguan bisa langsung kita atur di sini. Dan ada juga screenshot, rekaman video, dan pembersihan sampah-sampah trash yang ada di HP ini. Jika terlalu berat bisa langsung kita matikan di sini. Jadi sangat memudahkan kita saat menggunakan game. Terakhir kameranya sendiri. Kameranya sendiri ini sangat baik dan sangat bagus di kelasnya, karena dia udah mempunyai beberapa fitur ya, seperti AI, HDR, dan kameranya sudah 44 megapiksel ya. Seperti ini 64 megapiksel. Bisa menggunakan mode portrait, malam hari, panorama, pro. Nah, pro ini kita ada banyak pengaturan seperti wide, ultra wide bisa kita atur, bisa makro. Dan di sini juga bisa kita lihat ya dari mode videonya. Videonya ada beberapa pengaturan, kita bisa mengubah kualitasnya. Kualitas videonya ini sampai 4K ya, 30 fps, 720 pixel 30 fps, 1080 pixel 30 fps ya. Dan juga bisa menggunakan makro, ada tampilan garis bantu, dan fokusnya bisa kita atur juga. Ada bingkai film seperti perekam sinematik bisa kita gunakan di sini ya. Oke. Kita juga bisa membuat video singkat seperti gerakan lambat atau time lapse ya. Oke, itulah 5 fitur yang menurut saya bisa diunggulkan di Redmi Note 9 Pro ini. Untuk video, gambar, dan kamera bisa dilihat nanti di video saya yang selanjutnya mengenai hasil-hasil foto dan video dari kamera Redmi Note 9 Pro ini. Terima kasih.